Halo Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ido Revalis Regar, saya dari program studi Sistem Informasi dari kelas 2 SIB dengan NIM 2457301067. Jadi pada pertemuan kali ini, yaitu pada pertemuan ke-11 yang mengenai membahas implementasi fitur navigasi data, pagination filter search pada CRUD. Jadi pada video ini kita nanti akan melakukan beberapa hal. Yang pertama itu menerapkan pagination pada semua CRUD, kemudian menambahkan fitur filter, kemudian yang ketiga itu mengintegrasikan fitur search, kemudian yang keempat itu menggunakan seeder minimal 100 data untuk setiap data untuk setiap tabel kita. Jadi untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pagination. Jadi teman-teman, pagination itu adalah cara memecah data menjadi beberapa halaman untuk menghindari penampilan seluruh data sekaligus. Jadi pada penerapan aslinya, pagination itu menampilkan data, namun tidak semua data yang ada di database itu ditampilkan di satu halaman view langsung. Jadi dia itu membagi menjadi beberapa halaman. Jadi ada page 1, page 2, page 3. Jadi dia akan membagi menjadi beberapa page, yang dimana kita nanti bisa atur berapa data yang ditampilkan di setiap page-nya. Yang dimana manfaat dari pagination itu sendiri, yang pertama meningkatkan performa loading halaman, tentu karena dia tidak langsung tampil semua, jadi tidak langsung berat. Kemudian yang kedua, mengurangi query besar yang menghabiskan resource. Kemudian yang ketiga, memudahkan user melakukan navigasi data secara bertahap. Kemudian menjaga tampilan tetap rapi dan tidak overload. Dimana kalau data langsung ditampilkan sekaligus di satu halaman, itu dapat mempengaruhi si tampilan dan juga si user merasa langsung merasa terlampau banyak data ditampilkan di satu halaman. Kemudian itu untuk pagination. Yang kedua itu adalah filter data, yang seperti kita tahu filter itu untuk melakukan penyaring. Jadi filter data di Laravel atau penerapan filter data ini itu untuk melakukan penyaringan data untuk berdasarkan kategori. Jadi manfaatnya itu yang pertama mengurangi waktu pencarian manual, yang kedua memudahkan pengguna untuk menemukan segmentasi data tertentu. Itu untuk filter data. Dan yang ketiga itu adalah search, yang dimana search itu pencarian cepat, yang dimana artinya itu sendiri itu seperti search pada umumnya, yaitu kita mencari data menggunakan keyword atau kata kunci. Misalnya kita mencari sebuah nama, kemudian kode, deskripsi atau email atau apapun. Yang dimana manfaatnya itu sendiri itu yang pertama menemukan data secara cepat tanpa harus mencari manual. Yang kedua, mengurangi waktu scrolling yang panjang karena kita bisa langsung search di tombol pencariannya. Kemudian yang manfaat yang ketiga itu user friendly ketika bekerja dengan banyak data. Jadi si user bisa lebih dapat user friendly-nya ketika saat melakukan kerjaan yang menampilkan banyak data. Jadi tinggal melakukan search saja untuk menampilkan data. Mungkin itu untuk materi kita kali ini. Kita langsung saja pada penerapan pada sisi backend atau sisi kode programnya. Jadi teman-teman, untuk yang pertama saya akan menjelaskan penerapan pagination pada tabel proyek. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana penerapannya di project Bina Desa saya. Untuk yang pertama, saya mungkin tampilkan dulu hasil jadi dari penerapan penggunaan pagination. Jadi pagination itu teman-teman seperti ini. Jadi saya memiliki data sebanyak 500 data atau 500 value, di mana di setiap halamannya itu saya menampilkan 10 data per halaman. Jadi itu fungsi pagination. Jadi ini adalah fungsi pagination. Saya membuat satu halaman menampilkan 10, yang dimana ketika saya ingin melihat data yang lain, saya tinggal klik tombol pagination-nya. Misalnya saya ingin melanjutkan data lagi, dia menampilkan 10 data. Kemudian ketika saya masuk ke halaman selanjutnya, dia menampilkan 10 data lagi, begitu sampai semua data tampil sampai 500. Jadi untuk penerapannya itu sendiri, kita mungkin masuk saja ke penerapan pada kode programnya. Jadi untuk penggunaannya itu kita buka di Visual Studio Code. Jadi penerapannya tinggal kita pasang di controller sama pasang di view-nya.
Jadi di controller itu logika untuk berapa data yang mau dikeluarkan, di view itu bagaimana tombol si pagination-nya dibuat. Jadi teman-teman, kita masuk ke, karena ini menampilkan proyek, jadi kita buka saja controller proyek kita. Jadi saya buka proyek controller. Jadi teman-teman, halaman ini itu ditampilkan oleh function yang namanya index. Oleh karena itu saya melakukan konfigurasi atau melakukan perubahan di controller dengan function index. Jadi di function index ini saya buat fungsi ini yang dimana dia ngambil dari data proyek yang disimpan di variabel data, yang dimana dia memberikan query. Kita tinggal buat paginet, kemudian berapa data yang mau kita tampilkan satu halaman. Jadi misalnya saya ubah di sini 15, maka satu halaman dia akan menampilkan 15 halaman. 15 data. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 data per halaman. Jadi untuk setting berapa data per halaman itu ada di sini di paginet. Kemudian ada on each side, sini saya buat 2, yang dimana artinya itu ketika saya membuka sebuah link pagination ini, dia nanti akan menampilkan 2 data sesudah dan 2 data sesudah dan 2 data sebelum. Jadi itu untuk penerapan on each side. Kemudian ada with query string. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan modul, yang dimana di sini yang harusnya kode ini harusnya seperti ini, paginet, saya ubah menjadi seperti ini. Jadi untuk perintah pagination itu ditampung dulu sama variable query, yang dimana variable query nanti dijalankan di sini di proyek query function, menjalankan function dari query yang ini. Jadi itu untuk penerapan pagination pada tabel proyek. Jadi jika kita ingin buat dia per halaman ada kita yang ngatur datanya, kita harus menggunakan controller seperti ini agar di satu halaman itu bisa ditampilkan sesuai dengan data yang dengan jumlah data yang kita mau. Jadi kita juga jangan lupa untuk return view, ini mana ada variabel data. Setelah kita mengubah pada bagian ini, kita masuk ke yang view, di view proyeknya. Kemudian kita tambahkan setelah ini kan data semua, data kita tambahkan kode program untuk membuat button ini, yaitu kodenya ini yang dimana saya di sini menggunakan bootstrap. Ini kodenya untuk menampilkan ini, untuk menampilkan tombol pagination-nya. Jadi teman-teman, mungkin sekedar informasi, untuk tombol pagination saya ini sudah saya customisasi, yang dimana saya menjalankan perintah di terminal untuk melakukan membuat sebuah file untuk CSS untuk merubah yang namanya styling dari si tombol pagination-nya. Jadi saya udah kasih perubahan di ini vendor pagination, saya lakukan perubahan di sini. Jadi tombol pagination-nya sesuai dengan tema, warna atau bentuk yang saya gunakan. Jadi mungkin sekian dari bagaimana cara penerapan pagination-nya. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan proses search atau filter pada tabel proyek. Jadi mungkin untuk penerapan pagination itu cukup mudah. Jadi kita tinggal tambahkan perintah di controller sama tambahkan kode perintah di halaman view-nya untuk menampilkan kolom ini, menampilkan tombol pagination-nya. Mungkin sekian. Selanjutnya kita nanti akan membahas filter dan search. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penerapan search di tabel proyek. Di tabel proyek saya ini sudah bisa melakukan pencarian data menggunakan search. Misalnya saya ingin cari yang namanya renovasi gedung ini, renovasi gedung sekolah dasar, saya coba copy, saya coba search nama proyeknya, pasti yang keluar adalah datanya itu tadi, renovasi gedung sekolah dasar. Jadi semua dengan nama ini itu keluar, semua data dengan nama ini. Jadi untuk membuat search ini kita untuk pertama kali masuk ke halaman view dulu.
yang dimana di view ini kita buat dulu tombolnya, yang dimana di tombol search itu kita buat dia menjadi sebuah form, yang dimana formnya itu dengan metode get, yang dimana kita beri dia kolom untuk melakukan inputan. Ini kolom ini itu perintahnya ini input, jadi kita simpan di yang namanya search, yang dimana si search ini nanti itu digunakan dilakukan pengecekan kalau dia manggil search, yang dimana datanya itu nanti disimpan di sini di search, kemudian dia nanti melakukan request ke untuk mencari data yang sesuai dengan apa yang kita tulis di sini dengan data yang ada. Jadi setelah kita buat seperti ini di view-nya, kita buat formnya, kita buat tombol clear-nya, kemudian kita buat kelengkapan lainnya, kemudian kayak seperti video ini kita buat seperti ini. Kita lihat di controllernya. Jadi di controllernya itu kita bisa cek bahwasannya kalau dia melakukan request untuk melakukan search, dia akan mengecek bahwasannya semua apa yang kita tulis di sini itu akan dicek berdasarkan dicocokkan dengan nama proyek, kode proyek, lokasi sumber dana. Di mana di sini kita bisa lihat like, yang artinya dia nanti akan mencari data yang sesuai atau sama dengan apa yang kita klik. Misalnya di sini saya coba cari mana tahu ada data dengan nama rumah sakit, kita coba cari rumah sakit, ternyata ada. Jadi dia akan mencari meskipun kita cuma tulis rumah sakit, dia nanti akan menampilkan semua data yang ada kata rumah sakitnya, karena di sini kita menggunakan like, di mana like ini itu dari search, di mana search variabel search ini itu adalah hasil lemparan dari parameter yang kita panggil pada view-nya. Jadi kita akan buat di sini search, mana ya? Ini search. Jadi dia melakukan request untuk memanggil metode ini, maka dia menjalankan pada controller search. Oke, jadi itu untuk penerapan search-nya. Jadi kita di proyek saya ini saya sudah bisa melakukan search. Jadi sama seperti previous tadi, untuk penerapan search itu cukup gampang, yaitu lakukan set konfigurasi di controller dan lakukan konfigurasi di index atau di halaman view-nya. Jadi itu aja. Yang penting kita tahu apa yang data apa saja yang mendukung untuk melakukan pencarian. Seperti saya di sini, saya bisa cari saya bisa masukkan data misalnya kode proyek, dia nanti menampilkan kode proyek. Saya juga bisa dengan saya menuliskan isikan misalnya di sini saya klik APBN atau sumber dananya apa, nanti bisa dia nge-search data-data yang APBN. Jadi seperti itu. Jadi untuk proyek Pindah Desa saya ini sudah bisa melakukan proses yang namanya search. Jadi penerapannya buat di view-nya dan juga melakukan konfigurasi di controllernya. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan penerapan filter di halaman atau CRUD proyek. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melakukan penerapan pada penggunaan fungsi filter di halaman view, terutama pada halaman proyek kita. Jadi mungkin saya tampilkan saja halamannya. Jadi ini adalah halaman untuk menampilkan proyek-proyek. Jadi di sini di halaman ini saya sudah menerapkan. Jadi kita bisa melakukan filter untuk berdasarkan sumber dana dan juga tahunnya. Di mana di sini kita bisa melakukan filter bersamaan, yang dimana kita bisa mencari misalnya dari sumber dana dan juga dari tahunnya. Jadi filter kedua ini kita bisa gunakan bersamaan. Kita bisa lihat di URL-nya bahwasannya di sini kita bisa lihat dia mengambil data sumber dana dan juga melakukan filter berdasarkan tahun. Jadi teman-teman, untuk filter saya ini itu bisa dilakukan secara bersamaan, tidak satu-satu aja. Jadi ketika saya ingin mencari berdasarkan tahun, saya bisa, dan di URL-nya juga menampilkan berdasarkan tahun. Namun jika saya ingin membuatnya, misalnya saya butuh data sumber dananya APBD di tahun sekian, saya bisa melakukan itu, karena saya bisa
melakukan yang namanya filter bersamaan. Jadi untuk melakukan penerapan filter itu sendiri, mungkin kita langsung masuk ke sini aja ke programnya. Jadi untuk yang pertama itu kita buat dulu tombol-tombol filternya, di mana tombol-tombol filter ini ada bentuknya itu drop point atau berpoin-poin ke bawah itu. Jadi itu untuk melakukan itu kita tentu saja masuk ke yang namanya resource, ke halaman view-nya. Jadi kita buat dulu yang namanya untuk tombol-tombol filternya. Jadi untuk tombol-tombol filter itu sendiri ini adalah kode programnya. Jadi di sini menggunakan form karena biar bisa mengirimkan data apa yang difilter. Jadi untuk tombol-tombolnya itu saya buat seperti ini. Jadi ada sebuah option atau point drop point di mana isinya itu menampilkan semua pilihan-pilihan yang ada dari database kita, dari si kolom-kolom yang ada di database kita pada tabel si proyek itu. Jadi dia sini kita lihat dia sumber dana sama dengan APBN, itu value-nya APBN. Kemudian jadi yang penting itu kita melakukan konfigurasi yang mana konfigurasinya ini sama seperti yang ada di kolom pada database kita. Di sini saya melakukan filter pada berdasarkan sumber dana dan juga tahun. Jadi untuk membuat tombolnya itu tombol filternya itu seperti ini. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan buatan tombol-tombol untuk melakukan filter, kita harus membuat yang namanya harus melakukan konfigurasi di controller. Jadi mungkin saya akan jelaskan dulu jelaskan lebih rinci di view ini. Jadi ketika kita mengklik, misalnya kita mengklik APBN, nanti hasil value-nya ini itu nanti di submit untuk memanggil sebuah function. Kemudian begitu juga untuk tahun, ketika kita memilih tahunnya, kita nanti dilakukan submit untuk memanggil function untuk melakukan filter. Mungkin teman-teman bisa notice di filter ini kenapa tidak berdasarkan option-option seperti ini. Jadi di filter saya ini saya membuat list-list pilihan-pilihannya itu berdasarkan tahun-tahun yang ada di database atau yang dimasukkan. Misalnya saya tidak buat seperti ini karena sifat filter berdasarkan tahun itu tahunnya bisa saja berubah-ubah. Karena tidak mungkin saya membuat tombol filter seperti ini. Saya membuat mulai dari 1970 sampai 2025 saya buat menjadi option-option seperti ini. Jadi saya tinggal membuat list-listnya berdasarkan saya melakukan looping, yang dimana pilihan-pilihannya itu berdasarkan tahun yang ada atau tahun yang pernah diisikan oleh usernya atau tahun-tahun yang ada di database-nya. Jadi dia cukup melakukan looping menampilkan list tahun-tahun saja. Jadi ini untuk halaman view-nya. Mungkin lanjut kita ke controller. Jadi ketika kita sudah membuat di sini untuk melakukan filter, kita pindah ke controller, kita buat yang namanya seperti ini. Kita buat variable query, yang dimana dia menampung fungsi memanggil seperti ini, filter, dia melakukan request, kemudian memanggil function filter able column, dimana ketika kita sudah buat seperti ini aja di controller, kita tinggal masuk ke yang namanya model. Nah, dimana di model ini kita tambahkan function baru yang sesuai dengan nama ini, filter able column, yang dimana di sini functionnya saya buat scope filter, dia melakukan meminta parameter-parameter yang di sini untuk diisi di sini. Jadi setiap kita minta filter, dia nanti akan ngecek berdasarkan kolom-kolomnya. Jadi untuk penerapan filter itu seperti itu, kita buat lakukan konfigurasi di controller, kita lakukan konfigurasi juga di model, dan kemudian kita lakukan konfigurasi di halaman view-nya atau di index. Jadi mungkin seperti itu untuk menampilkan cara untuk melakukan filter, tinggal buat di view, controller, dan juga model. Jadi di model ini dia nanti akan melakukan function ini, di mana parameternya ada ini, sesuai dengan yang ada kita buat di controller kita, yaitu filter able column, dan juga di sini filter able column. Jadi itu untuk penerapan filter pada halaman proyek atau CRUD proyek.
Mungkin sekian untuk yang bisa saya jelaskan untuk proyek. Kita akan lanjut ke CRUD selanjutnya, yaitu pada halaman tahapan. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman ke CRUD tahapan, di mana kita juga akan melakukan yang namanya penerapan fungsi melakukan penerapan pagination, search, dan filter. Jadi mungkin untuk sekedar informasi, jadi di proyek saya ini itu saya akan temanya itu untuk menampilkan progres proyek, di mana saya memiliki tabel proyek, tahapan, dan progres. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan antara penerapan di sini di proyek saya ini dengan di modul. Mungkin Bapak bisa nanti ngecek bahwasannya ada perbedaan penerapan di modul dengan di sini, karena itu jika diterapkan di proyek saya itu agak sedikit aneh. Jadi karena ini kan saya mengerjakan yang namanya progres proyek, yang artinya saya memiliki tabel yang namanya tabel proyek, tahapan, dan progres. Yang dimana di sini saya buat relasi, yang dimana di satu proyek itu memiliki banyak tahapan, di mana satu tahapan itu memiliki banyak progres. Jadi untuk menampilkan di halaman view itu nanti ada halaman untuk menampilkan proyek ini, yang dimana di halaman proyek-proyek ini nanti kita bisa melihat detail per proyek. Jadi misalnya kita buka di sini, kita buka satu proyek, jadi dia nanti akan menampilkan list tahapan. Seperti yang saya bilang tadi, satu proyek memiliki banyak tahapan. Jadi di sini ada beberapa banyak tahapan, yang dimana tahapannya ini saya buat yang namanya pagination, yang akan saya jelaskan nanti. Jadi mungkin saya jelaskan terlebih dahulu struktur halamannya agar tidak ada bingung nanti pada saat penerapan pagination-nya, agar tidak timbul pertanyaan kenapa sih penerapan pagination itu diterapkan di controller proyek, kenapa sih penerapan filter dan search itu diterapkan di proyek. Nanti saya akan jelaskan di sini. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, satu proyek itu memiliki banyak tahapan. Ini tahapannya, kemudian ini per cut ini adalah per tahapan. Ini satu tahapan, ini satu tahapan. Dimana di satu tahapan itu memiliki banyak progres. Kita bisa cek di sini, ada banyak progres. Coba refresh dulu, ada agak sedikit melek. Jadi di sini tahapan-tahapan ada. Ini memiliki banyak tahapan di satu progres. Oke, jadi untuk penerapannya itu sendiri nanti kita akan mulai dari pagination-nya. Jadi untuk menampilkan pagination itu saya buatnya di controller dengan nama proyek controller. Saya buat function baru yang saya buat namanya detail, yang dimana ketika saya mengklik sebuah proyek, saya klik lihat selengkapnya, maka dia nanti akan memanggil function detail dan melakukan return view, menampilkan detail per halaman dengan ID yang saya pencet atau kode proyek yang saya tekan. Jadi di function ini saya akan melakukan penerapan pagination. Jadi untuk penerapan pagination itu sendiri sama seperti yang kita terapkan di proyek. Jadi kita buat di function detail ini itu kita buat seperti ini, paginet, yang dimana saya ingin menampilkan tahapan itu 2 per halaman. Jadi di setiap halaman detail proyek ini saya menampilkan dua data tahapan. Jadi untuk konfigurasinya itu di sini. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi di halaman view-nya. Jadi saya buat sebuah view dengan nama detail, di mana di halaman detail ini itu saya sudah buat seperti yang saya lakukan di proyek. Saya buat tombol atau tombol untuk melakukan pagination-nya seperti ini. Jadi saya lakukan tombol pagination seperti ini. Mungkin
saya kelupaan untuk menambah datanya itu tadi minimal 100, mungkin saya tambahkan dulu agar data yang ditampilkan di setiap tabel itu 100, karena tadi di printernya itu menampilkan data sebanyak 100. Saya panggil ini, saya panggil nama kelasnya, saya Ctrl V. Oke, maka nanti ada 100 data yang masuk. Oke, sudah berhasil, kita clear. Oke, ini kita lanjutkan lagi. Untuk pagination-nya nanti tahapannya udah ada banyak 100 tahapan yang masuk. Oke, ada 100 tahapan. Jadi kita lanjut lagi. Untuk melakukan pagination-nya tadi, setelah kita lakukan perubahan di controller, kita lakukan konfigurasi di halaman detailnya. Jadi kita buat tombol untuk melakukan pagination-nya itu di bagian sini. Jadi kita bisa menampilkan data per halaman itu sesuai dengan yang kita buat. Jadi tinggal pencet-pencet saja. Kita pilih misalnya mau lihat sini 6. Nah, jadi dia udah bisa di setiap tahapan itu bisa kita tampilkan 1 halaman. Jadi itu untuk penerapan pagination pada CRUD tahapan. Dimana untuk tahapan saya ini tadi sudah saya jelaskan bahwasannya di dalam tahapan itu ada progres lagi. Jadi itu untuk penerapan pagination pada CRUD tahapan. Oke, baiklah. Jadi sekarang kita akan melakukan penerapan search pada CRUD tahapan, yang dimana saya sudah jelaskan sebelumnya bahwasanya di halaman detail proyek ini itu menampilkan 2 buah CRUD, yaitu CRUD untuk tahapan dan juga CRUD untuk progres. Jadi di setiap tahapan ada banyak progres. Sekarang kita akan membuat untuk search tahapan, dimana kita bisa cari search berdasarkan tahapan-tahapan. Mungkin kita demokan terlebih dahulu. Kita mungkin coba cari tahapan yang ada kata akhirnya. Kita coba cari, ternyata di sini tidak ada tahapan yang ada tulisan atau kata-kata akhirnya. Tapi kita coba cari tahapan yang memiliki kata-kata ada pengadaan. Kita coba lihat, maka dia akan menampilkan data-data yang dimana tahapan-tahapannya itu ada tulisan pengadaan di dalamnya. Jadi pengadaan, juga kita bisa lihat lagi ada 3 data ternyata yang ada tulisan, yang ada kata-kata pengadaannya, ada pengadaan. Jadi kita bisa lihat ada pengadaan. Sekedar informasi, di sini kita coba clear dulu. Pada pertemuan sebelah sini kita diperintahkan untuk melakukan data yang namanya penerapan sebuah seeder dengan 100 data. Di sini saya sudah terapkan 100 data. Cuman di sini kan saya itu relasinya satu proyek ada beberapa progres, ada beberapa tahapan, satu tahapan ada beberapa progres. Jadi ketika kita mengakses satu detail proyek ini, yaitu dengan nama renovasi gedung sekolah dasar itu, si proyek ini punya 19 tahapan. Jadi pada database sebenarnya sudah lebih dari 100 data. Namun karena di tabel tahapan proyek ini itu mengambil dari proyek ID. Jadi meskipun di sini ada beratus-ratus data, dia itu terbagi-bagi ke beberapa proyek-proyek ID. Makanya datanya itu ada yang 19, ada yang berapa per satu proyek. Tapi total data seedernya itu lebih dari 100. Jadi kita lanjut saja. Jadi sekarang nanti kita akan buat search. Gimana cara buat search-nya itu kita masuk dulu ke kode programnya. Sini seperti biasa kita buat dulu tombol untuk search-nya dengan kode program seperti ini. Kita buat form, dan dimana kita buat metodenya get, kemudian kita kasihin tempat dia melakukan inputan, dan dimana
hasil dari inputannya itu apa yang kita ketik itu kita lakukan isinya itu kita buat value kita simpan ke search tahapan, dimana nanti dia akan request metode si search tahapannya, dia nanti panggil si search tahapannya. Jadi nanti teman-teman setelah buat seperti ini kita lihat di controllernya. Di sini saya ada buat untuk search, yaitu ini ada kode programnya seperti ini. Jadi nanti dia panggil yang namanya search-nya. Setelah kita melakukan konfigurasi di controller dan di view, kita masuk ke modulnya, dimana di modul tahapan ini saya sudah buat sebuah function baru bernama scope filter, dan dimana scope filter ini itu sudah di dalamnya itu function untuk search dan filter. Namun karena kita hanya membahas filter, kita akan melihat kode program yang berfungsi sebagai search. Jadi untuk kode program yang berfungsi sebagai search itu ini dia teman-teman. Jadi ketika kita manggil search tahapan, nanti dia akan masukkan isi dari value yang kita masukkan tadi itu ke variable search. Terus dia nanti search ini akan ngecek di kolom manakah yang ada seperti kata-kata yang kita buat tadi. Jadi dia nyimpan di sini, disimpan di sini, terus di sini dicek menggunakan like. Jadi apapun data-data yang ada unsur kata-kata atau huruf yang kita masukkan tadi, nanti dia akan tampilkan. Jadi seperti itu. Jadi kita buat functionnya. Jadi functionnya itu nanti dipanggil di sini. Jadi di view-nya kita tinggal buat tombol saja atau pop-nya. Jadi kita untuk melakukan membuat sebuah search itu kita butuh melakukan konfigurasi di view, model, dan juga di controller. Jadi itu dia untuk penerapan search di CRUD tahapan. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa yang namanya search. Dan mungkin saya akan tunjukkan sekali lagi ini dia. Jadi kita bisa melakukan search. Karena di sini saya buat barang, kita klik barang. Jadi dia akan ngecek kata-kata apa saja yang ada kata-kata barangnya. Jadi dia nanti tampilkan sini. Oh, kebetulan tidak ada, mungkin kita cari lagi misalnya awal. Apa kata-kata yang ada, apa tahapan-tahapan yang ada kata awalnya. Seperti ini konstruksi awal. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin kita akan lanjut ke yang namanya filter. Oke, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan penerapan fungsi filter di CRUD tahapan, yang dimana mungkin saya demokan dulu untuk penggunaan filter di tahapannya. Jadi di CRUD tahapan itu saya membuat sebuah filter dengan kategori berdasarkan tanggal mulai dengan tanggal selesai. Jadi sebagai contoh, misalnya saya ingin menampilkan tahapan yang ini dengan cara saya mengambil tanggal mulainya. Ini kan tanggal mulainya 31 Oktober 2005, mungkin saya ingin ambil di data ini. Jadi saya buat seperti ini, maka coba saya filter, maka nanti tahapan itu akan tampil karena si tahapan ini itu berada tanggal mulai dan selesainya itu di antara tanggal mulai dan selesai yang saya inputkan. Jadi itu penggunaan filter yang saya buat. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penerapannya. Untuk penerapannya dari sisi backend atau dari sisi kode program itu sama seperti penerapan filter pada CRUD proyek. Jadi kita buat dulu untuk tombol-tombol filternya. Jadi di halaman detail, tadi kan saya sudah jelaskan bahwasannya di halaman detail ini saya menampilkan tahapan dan juga progres, di mana satu tahapan memiliki banyak progres. Jadi kita untuk menampilkan filter, search, kemudian pagination, kemudian yang ketiga itu ditampilin di satu halaman detail untuk kedua tabel, yaitu tabel tahapan dan juga progres. Jadi dari sisi backendnya itu kita buat dulu form untuk filter. Jadi di sini saya membuat dua inputan.
yang dimana inputannya itu adalah tanggal mulai dan juga tanggal tahapan selesai. Jadi ketika kita memasukkan tanggal mulainya itu disimpan di tahapan mulai, dan juga ketika kita men-set tanggal selesainya itu disimpan di tahapan selesai. Jadi teman-teman, untuk ini sendiri, ketika kita sudah memasukkan dan juga telah membuat tombolnya, maka nanti dia akan membuat request, dimana saya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, untuk tahapan itu sendiri saya buat sebuah function dengan nama scope filter, yang dimana di scope filter inilah disatukan fungsi antara search dan filter. Namun untuk filter itu sendiri codingannya hanya ini, yang dimana dia ngecek dulu tanggal mulainya yang kita masukkan tadi, kemudian tanggal selesainya, kemudian nanti akan di compare, yang dimana dia nanti akan menampilkan data-data yang ada di antara tanggal mulai dan tanggal selesai. Jadi dia akan menampilkan semua data yang ada di antara kedua tanggal mulai dan tanggal selesai yang telah ditentukan tadi. Jadi setelah teman-teman membuat function scope filter ini, jadi teman-teman tinggal buat juga lakukan konfigurasi di controllernya, itu memanggil filternya. Maka nanti jika teman-teman sudah buat di halaman view untuk tombol filter, kemudian di model telah buat seperti ini, untuk buat logika-logika seperti ini, maka nanti teman-teman telah berhasil membuat sebuah filter. Jadi mungkin itu untuk penerapan filter pada COD tahapan. Jadi untuk tahapan ini tuh saya membuat filternya kategori by tanggal mulai dan tanggal selesainya. Mungkin itu untuk tahapan. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas penerapan pagination pada CRUD progress. Mungkin saya ingin sampaikan untuk penerapan pagination pada progress ini, saya menggunakan yang namanya Ajax agar jika saat menampilkan perpindahan antara pagination itu tidak butuh mereload halamannya atau membutuhkan loading. Mungkin contohnya seperti ini. Jadi seperti yang sudah berulang saya jelaskan, satu tahapan itu memiliki banyak progress. Jadi ketika ada satu progress ini dan ada beberapa banyak satu tahapan seperti ini ada beberapa banyak progress, kita bisa lihat progress-progressnya tanpa perlu ada loading. Jadi ini fitur Ajax, misalnya seperti ini. Jadi progress-progressnya ini langsung berubah. Mungkin nanti saya akan jelaskan bagaimana penerapannya. Jadi inilah fungsi dari Ajax tadi, tidak perlu loading, tidak seperti misalnya seperti ini ketika kita melakukan pagination tidak ke halaman ada loading, tapi untuk menampilkan progress-progressnya ini saya buat seperti ini. Jadi untuk penerapan pagination pada progress itu kurang lebih sama dengan yang namanya seperti sebelum-sebelumnya, yaitu seperti penerapan pagination pada proyek, penerapan pagination pada controller, pada tahapan. Kurang lebih seperti itu. Jadi tetap di halaman detail saya menampilkan progress ini di halaman detail. Jadi saya buat di halaman detail. Jadi untuk agar saya bisa menerapkan fungsi Ajax tadi, saya buat partial view untuk menampilkan si progress itu sendiri. Jadi untuk penerapannya si progress ini itu saya buat di file yang berbeda agar script ini bisa berjalan. Jadi ketika saya mengklik tombol pagination-nya, maka nanti dia akan berpindah. Jadi itu arti dari script Ajax ini. Jadi untuk penerapannya seperti halnya pada umumnya yang kita pernah lakukan. Di sini saya panggil dulu untuk partial view-nya, yaitu saya buat namanya itu progress item. Saya kasih variabel ini. Jadi setelah saya panggil ini, maka nanti dia akan
jalankan yang ini, yang bagian ini. Jadi inilah view yang untuk menampilkan progresnya. Jadi seperti biasa, untuk menampilkan membuat sebuah pagination, kita harus buat dulu button paginationnya. Kita panggil saja button paginationnya itu di bagian sini. Jadi ini untuk bagian pagination pada progresnya. Jadi kode program ini itu ini. Jadi setelah kita membuat tombol paginationnya, kita buat logika seperti ini, yang dimana dia nanti melakukan pagination untuk yang namanya pada saat menampilkan progresnya. Karena saya menggunakan Ajax, jadi untuk perintahnya itu ada di dalam si view progress itemnya. Jadi untuk berbeda dengan sebelumnya, ketika kita menerapkan pagination itu, kita lakukan konfigurasi di controllernya. Namun karena ini kita membutuhkan penggunaan Ajax, kita buat paginationnya di dalam sebuah view-nya. Jadi ketika teman-teman lihat di detail ini, itu tidak ada untuk melakukan konfigurasi berapa data yang bisa kita munculkan. Jadi untuk melakukan konfigurasi itu, berapa data yang kita munculkan itu kita settingnya di sini. Karena saya akan menampilkan 4 progres di dalam satu tahapan. Ini yang semulanya 3 nanti jadi 4. Kita coba refresh. Yang semulanya 3 pasti jadi 4. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi untuk konfigurasinya itu ada di bagian sini. Jadi kita buat seperti ini, maka dia nanti akan melakukan looping sebanyak 3 data per halaman. Kemudian nanti dia akan menampilkan card per card, ini card. Nah, nanti dia menampilkan data-data per progress. Jadi dia akan menampilkan sebanyak 3 data per halaman. Mungkin itu untuk penerapan progress, penerapan pagination pada CRUD progress. Baiklah teman-teman, di sini saya akan jelaskan penerapan search pada CRUD progress. Mungkin sebelum saya masuk ke penjelasannya, mungkin saya demokan dulu penggunaan search-nya itu. Jadi untuk penggunaan search progress-nya itu ada di bagian ini, cari progress. Mungkin saya akan cari progress ini. Kita coba cek apakah sudah berhasil untuk penerapan search-nya. Kita coba enter. Maka dia nanti harusnya menampilkan progress yang ada kata-kata yang saya buat tadi. Jadi ketika saya melakukan search reprehended ini, dia akan menampilkan progress yang ada deskripsinya kata-kata yang kita masukkan tadi. Jadi teman-teman, di sini untuk search-nya sudah berhasil. Sekarang kita akan masuk ke bagian kode programnya. Jadi di kode program ini mungkin saya akan jelaskan berulang kali. Di sini saya menggunakan partial view untuk menampilkan progress. Jadi untuk progress tersendiri itu di satu halaman, di file progress item .php. Jadi di sini untuk menampilkan progress. Jadi seperti biasa, kita buat terlebih dahulu untuk tombol search-nya agar kita bisa memasukkan inputan search-nya. Jadi kita buat dulu. Seperti biasa, untuk membuatnya kita lihat ada di bagian ini. Jadi teman-teman, di progress ini itu saya satukan di dalam satu form. Jadi untuk filter dan search saya satukan di satu form, karena ketika dia submit nanti dia bisa sekaligus. Namun karena kita fokus ke search, kita akan lihat di bagian search saja. Jadi untuk kode program search itu ada di pada bagian yang ini. Jadi untuk semua inputan yang kita masukkan tadi itu disimpan di search progress, di mana search progress ini nanti itu akan melakukan request. Nanti dia akan mengirimkan berdasarkan search progress ini. Jadi dia nanti ngecek setelah kita buat seperti ini, nanti kita buat di modelnya. Pada progress kita buat function yang namanya scope filter. Di mana di scope filter ini saya udah buat fungsi-fungsi untuk melakukan filter dan search. Seperti yang saya bilang tadi, karena kita fokus ke search-nya, kita cari kode program untuk yang melakukan fungsi search. Jadi teman-teman, untuk kode program yang menjelaskan fungsi search itu ada pada bagian ini, yang dimana
ketika kita melakukan request dengan mengirimkan hasil inputan kita tadi, dia nanti akan ngecek hasil requestnya itu, hasil dia menarik data dari search progress itu, dia ngecek pada kolom catatan yang dimana apa yang kita masukkan tadi ada nggak di kolom catatan atau di tabel progress pada kolom catatan menggunakan function like, di mana like ini itu sendiri berperan itu untuk menentukan data mana yang ada karakternya seperti yang kita inputkan tadi. Jadi untuk penerapan search-nya itu ada pada bagian ini. Jadi ketika kita masukkan isi di sini, dia nanti akan melakukan menjalankan function yang ada di model tadi, yaitu pada bagian scope filter ini, dan menjalankan function yang di controllernya sama seperti sebelumnya, Mas Ian. Kita buat saja ada seperti ini, kemudian kita buat seperti ini. Jadi untuk penerapan search pada CRUD progress itu tidak sulit. Kita hanya butuh membuat function di model yang baru, yaitu dengan nama scope filter, yang di dalamnya ada function untuk mencari data yang kita inputkan tadi ada nggak kesesuaiannya di kolom yang ada di tabel kita. Jadi di progress di view juga seperti itu. Di view itu kita hanya butuh untuk membuat tombol, membuat inputan, tombol submit, tombol clear, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk penerapan search di kolom di tabel atau CRUD progress itu telah berhasil kita buat. Oke, baiklah teman-teman, yang terakhir saya akan melakukan penerapan filter pada CRUD progress. Di mana di CRUD progress ini kita akan melakukan filter dengan cara membagi menjadi dua kategori, di mana kategorinya itu berdasarkan tanggal mulai dan tanggal mulai dan selesainya, kemudian berdasarkan persenannya. Jadi mungkin saya akan lakukan demo terlebih dahulu. Saya akan coba lakukan filter berdasarkan tanggal. Mungkin saya akan ambil progress yang ini, berarti ketika dia ada di tanggal 17 Agustus 2022, mungkin kita ambil datanya itu seperti ini, Agustus dari tanggal 1 sampai Agustus tanggal 17, berarti kita coba buat di tanggal 30 atau di tanggal 23 Agustus. Harusnya yang tampil itu hanya progress yang ini. Kita coba cek, kita coba filter, maka dia akan menampilkan progress yang kita tadi. Nah, 17 Agustus 2022 berada di antara filter yang kita masukkan tadi. Kita coba clear. Sekarang kita akan mencari memfilter data berdasarkan nilai persenannya. Jadi saya ingin mengambil progres yang persenannya itu ada di antara 50% sampai dengan 60%. Harusnya berdasarkan logika, data progres yang tampil itu ada ini. Kalau kita coba sampai 50 sampai 70 saja, berarti data-data yang ada itu ada ini, kemudian ada ini tidak karena di bawah 50, kemudian ini ya. Kita coba lakukan, kita coba 50% sampai 70%. Kita coba filter, maka data yang tampil itu progres dengan persenan 62%, 57%, 67%. Nah, jadi itu untuk fungsi filter pada CRUD progress. Jadi untuk penerapannya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kita masuk ke halaman detailnya atau halaman yang menampilkan progresnya ini. Jadi di halaman ini itu kita buat inputan untuk memasukkan tanggal mulai dan tanggal selesai, kemudian untuk melakukan inputan berdasarkan persenan yang kita masukkan tadi. Di mana semua hasil dari inputan tersebut kita simpan di progress mulai, yang inputan dari tanggal selesainya itu kita masukkan di progress selesai, kemudian
minimal persen yang kita masukkan tadi kita masukkan di persen min, untuk maksimal persennya tadi kita masukkan di persen max, maka semua sudah berada di kita. Dimana setelah berhasil disimpan, kita lakukan submit, maka dia nanti akan memanggil function yang ada di model yang namanya scope filter. Jadi teman-teman, di scope filter ini sudah dijelaskan bahwasannya data yang ditampilkan itu adalah data yang lebih besar dari progres mulai, yang artinya progres mulai ini adalah tanggal yang kita set pada bagian tanggal mulainya. Jadi nanti data-data yang ditampilkan itu, misalnya kita inputkan 50, maka nanti dia akan cek 50 harus data yang ditampilkan itu adalah data yang di atas 50, itu maksudnya. Jadi begitu juga dengan ini, untuk tanggal selesai itu harusnya berada di lebih kecil dari tanggal selesai. Jadi itu data yang kita ambil itu adalah data yang ada di antara tanggal mulai dan tanggal selesai. Jadi itu untuk fungsi filter berdasarkan tanggal. Jadi kemudian berdasarkan persen, sama seperti tanggal, berarti persen yang kita masukkan ini, persen min, itu disimpan di persen min ini, yang artinya data yang ditampilkan itu adalah data yang lebih besar dari persen minimal persennya tadi. Jadi function model ini sangat berguna. Jadi ketika kita ingin membuat filter, berarti kita buat dulu tombol-tombolnya menggunakan form ini, kita buat tombol untuk inputannya, kemudian kita buat function di modelnya untuk memfilter data-data mana yang akan ditampilkan ke halaman view. Jadi untuk di proyek controllernya masih seperti biasa, kita hanya menampilkan seperti ini aja. Jadi itulah untuk penerapan filter pada CRUD Progress. Mungkin sekian pembahasan saya dan juga penjelasan saya tentang bagaimana penerapan pagination, kemudian bagaimana penerapan filter, kemudian bagaimana penerapan search di CRUD yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi mungkin sekedar klarifikasi untuk Bapak dan teman-teman. Jadi untuk data yang saya masukkan itu sudah lebih dari 100, cuman karena relasi dari proyek saya ini itu bertahap-tahap. Jadi meskipun saya di sini sudah masukkan 200, mungkin yang tampil di view itu mungkin tidak. Seperti misalnya saya menampilkan, saya masuk ke halaman untuk menampilkan tahapan. Di tahapan itu belum tentu datanya 100 karena tahapan ini itu primary ranking-nya itu berdasarkan dari proyek ID. Jadi biarpun saya di sini menampilkan sampai 260 data, itu 260 data ini terbagi-bagi ke beberapa proyek-proyek ID. Jadi itu juga dengan progres di sini saya juga udah lebih dari 100, namun progres ini terbagi ke dalam beberapa tahapan. Jadi dalam satu tahapan itu ada beberapa progres di mana itu diatur di sini. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kata yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.